bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini adalah hati yang online kepada Tuhan. Kenapa sampai hati yang online kepada Tuhan? Karena hati adalah mudah terluka, hati mudah kecewa, hati membuat kita marah, hati yang membuat kita tersinggung. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hati adalah orang yang selalu menjaga agar dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang hatinya online adalah orang yang tetap terhubung sama Tuhan. Makanya firman Tuhan sungguh luar biasa mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena letak kekuatan kita bukan hanya pada otot kita, tapi letak kekuatan kita ada di dalam hati kita. Karena di saat kalau hati kita kecewa, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan walaupun semudah apapun. Tapi kalau hati kita lagi kecewa, kita enggan untuk melakukannya. Dan oleh sebab itu, kita diingatkan supaya tetap menjaga hati kita. Ulangan 30 ayat 14, tetapi firman Tuhan itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Umat Israel diingatkan untuk selalu memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Contohnya di saat kita bangun pagi, kalau hati kita lagi kesal, maka segala apapun kegiatan kita buat aksi mogok untuk melakukannya. Bahkan orang yang datang kepada kita untuk bertamu pun, kalau hati kita lagi gak srek, kita gak akan menerimanya dengan segenap hati kita. Karena hati kita lagi kecewa, lagi terluka, hati kita lagi bingung, bahkan ragu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya tetap memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Saya diingatkan dengan suatu nyanyian, katakan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap memperkatakan firman Tuhan. Itu yang ada di dalam mulut kita, supaya hati kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Yosua pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di saat Yosua disuruh untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, Yosua merasa tidak mampu. Yosua membandingkan kepemimpinan dia dengan kepemimpinan Musa. Karena dia tahu Allah memakai Musa dengan luar biasa. Tapi dia tidak menyadari bahwa Tuhan yang sama juga menyertai dia, memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan. Makanya firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lihat keadaan sekelilingmu, tapi percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kapasitas yang luar biasa. Karena engkau akan melakukannya. Jangan kecut, bahkan jangan tawar hati. Karena kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Satu saat saya mengalami kekecewaan, saya disuruh pelayanan, saya nggak mau. Ya. Saya ogah-ogahan. Kenapa sampai saya ogah-ogahan di dalam pelayanan? Kenapa sampai disuruh melayani saya nggak mau? Karena hati kita. Karena hati kita. Firman Tuhan katakan, biarlah hati kita tetap terbuka di hadapan Tuhan. Hati kita itu selalu online, artinya gini, dia selalu terhubung kepada Tuhan. Supaya apa? Di saat melakukan apapun dalam situasi kondisi apapun, hari-hari ini ya kita mengalami pandemi, kalau hati kita
nggak online, kalau hati kita offline hari ini, maka kita merasakan bahwa kecillah kekuatan kita. Tetapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka situasi apapun, kondisi apapun, hati kita melimpah. Dan apapun yang terjadi dalam situasi, kondisi hari-hari ini, kita tahu kita melangkah tidak sendiri, tapi Allah selalu bersama-sama dengan kita. Apapun kesulitanmu, apapun pekerjaanmu, apapun tantangan yang ada di depanmu, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, yaitu mana hati kita yang terkonek sama Tuhan. Yosua pasal 10 ayat 25, tetapi firman itu sangat dekat kepada mulutmu, yakni dalam mulutmu, di dalam hatimu, untuk dilakukan. Firman Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan di dalam hidup kita, tapi firman Tuhan diajarkan untuk kita melakukannya setiap hari. Oleh sebab itu, saya mau katakan buat Bapak Ibu yang lagi menonton acara ini, pertama yang harus dilakukan sebagai orang percaya, dia harus jujur kepada Tuhan. Yang kedua, dia harus jujur kepada diri sendiri, supaya dia menjadi orang yang transparan di hadapan Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 23 katakan gini, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condonglah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Biarlah hari-hari ini condongkanlah hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi orang yang hatinya tetap konek kepada Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh menguatkan, memberkati Bapak Ibu. Terima kasih.